Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran berdiferensiasi topik 2 demonstrasi kontekstual. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Elsa Isnanda, Erik Febrian Saragih, Fatimah Az-Zahra Siregar, dan Rizka Ayuning Tias. Pada video kali ini, kelompok kami memilih aspek diferensiasi produk. Pagi-pagi makan ikan. Selamat menyaksikan. Diferensiasi produk adalah strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, produk merujuk pada hasil akhir yang dihasilkan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Produk ini bisa berupa tugas, proyek, presentasi, karya seni, atau bentuk lainnya. Alasan memilih berdiferensiasi produk. Yang pertama, memfasilitasi gaya belajar yang berbeda. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik. Dengan memberikan pilihan dalam bentuk produk akhir, siswa dapat memilih cara yang paling sesuai dengan mereka untuk mengekspresikan pemahamannya. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Ketika siswa memiliki kebebasan untuk memilih cara penyampaian, mereka akan merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam proses belajar. Yang ketiga, mengembangkan critical thinking dan kreativitas. Pembuatan produk seringkali melibatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Yang keempat, menyajikan hasil belajar yang lebih menarik. Produk akhir yang beragam dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna, baik bagi siswa maupun guru. Yang kelima, memperkaya portofolio pembelajaran. Produk-produk yang dihasilkan siswa dapat menjadi bukti nyata dari perkembangan kemampuan mereka dan dapat digunakan untuk menilai pencapaian pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan belajar dengan menggunakan diferensiasi produk. Untuk kegiatan belajar, kami memilih materi procedure text. Pada awalnya, siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian, mereka membuat produk yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketentuannya adalah, siswa dengan gaya belajar visual diminta untuk membuat gambar prosedur di sebuah kertas karton. Siswa dengan gaya belajar auditori diminta untuk menulis satu contoh procedure text di karton dan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian, siswa dengan gaya belajar audiovisual diminta untuk membuat video animasi menjelaskan satu contoh procedure text. Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik melakukan praktik langsung di depan kelas tentang satu contoh procedure text. Produk yang dihasilkan. 1. Gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar visual akan membuat gambar prosedur. Dengan membuat gambar, siswa dengan gaya belajar visual mampu memvisualisasikan konsep, mengembangkan kreativitas, dan mengeksplorasi berbagai perspektif. Yang kedua, gaya belajar auditori. Anak dengan gaya belajar auditori diminta untuk menuliskan langkah-langkah pembuatan sesuatu dengan menggunakan teks. Siswa dengan gaya ini mampu mengorganisasi pikiran, mengembangkan keterampilan menulis, dan menyampaikan informasi secara jelas dan ringkas. Ketiga, gaya belajar audiovisual. Anak dengan gaya belajar audiovisual menggunakan video animasi prosedur pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dengan membuat video, siswa dengan gaya belajar audiovisual menggabungkan berbagai elemen seperti gambar, suara, dan gerakan. Keempat, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar yang menggunakan praktek langsung cara pembuatan atau melakukan sesuatu. Dengan praktek langsung, siswa dengan gaya belajar kinestetik mampu menerapkan konsep secara langsung, mengembangkan keterampilan pemecah masalah, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, kesimpulannya adalah diferensiasi produk memfasilitasi siswa untuk menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan preferensi mereka, sehingga kebutuhan seluruh siswa dapat dipenuhi.
makan nasi setiap pagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.